sedang open recruitment, yaitu dari bulan ini sampai 6 bulan ke depan gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik dan gabung ke komunitas ini, dan sebetulnya di open recruitment ini juga kita terbuka untuk umum gitu, tidak dibatasi seperti sebelumnya yang hanya untuk Ikhwan. Jadi ya sekali lagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikut lingkar studi online ya dengan kawan-kawan yang lain, boleh ya bisa ikut bergabung. Baik, kita berlanjut untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kepada acara atau agenda selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran kepada Ustadz Obi Sadrobani. Saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ya, jazakumullah khairan katsira saya ucapkan. Mudah-mudahan apa yang beliau bacakan dari huruf ke huruf, kemudian apa yang kita dengar juga dari huruf ke hurufnya bisa menjadi wasilah kita masuk ke jannahnya. Baik, teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, untuk mempersingkat waktu ya, kita sambung ke materi pertama. Sebelum itu izinkan saya untuk sedikit membacakan riwayat atau biografi pemateri yang pertama, yaitu Ustadz Ridho. Tempat tanggal lahir, nama lengkap Basorido Torik Bintoro. Tempat tanggal lahir Bandung 22 Januari 2003. Pendidikan Raudatul Atfal Persis 2008-2009. SDPN Pajagalan. Kemudian Tajijiyah Persis 1-2 Takhosus. Kemudian MTS Persis 1. MA Persis Nurul Palah. Dan beliau pernah di STP Magfiroh
untuk i'dad lugawinya. Pengalaman ketua wakil asatidzah OSIS, kemudian ketua divisi Hayatuna RG 2020 sampai 2021, dan kemudian anggota divisi pendidikan IPP Kota Bandung 2020 sampai 2022. Selanjutnya koordinator kajian lingkar studi 1 titik di 2024 sampai 2025. Kontak person bisa ditulis ya kawan-kawan bagi yang ingin menanyakan atau lebih dalam. WA-nya adalah 0815720333369. Instagram Basorido, kemudian Gmailnya basoridotorik@gmail.com. Itu ya singkatnya, nanti bisa lebih lanjut di di chat nomornya. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita laksanakan atau masuk kepada pemateri yang pertama, dimohonkan kepada teman-teman yang memang tidak berhalangan bisa dinyalakan dulu kameranya agar kemudian kajian lingkar studi ini ukhuwahnya lebih terasa gitu. Kita optimalkan yang ada dulu kan makanya. Jadi yang teman-teman tidak berhalangan bisa dinyalakan kameranya. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada Al-Ustadz Ridho untuk menyampaikan di tema pada malam hari ini ya. Peran literasi dalam membangun peradaban Islam. Kemudian judul yang diangkat, Palestina, salah satu negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia. Ya, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustadz Ridho. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih wa bisunnatih ila yaumiddin. As'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal wa an yaj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Yang terhormat kepada founder dari Lingkar Studi Islam 1 titik, yaitu Al-Ustadz Lukman Al-Hakim Rahman Minhajullah. Yang kami hormati jajaran staf Lingkar 1 titik, dan yang kami hormati pemateri kedua yaitu Al-Ustadzah Azka Zihni Sabila. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kembali memulai kajian kita, yaitu kajian bulanan, yang dimana ini diselenggarakan oleh 1 titik yang berupaya untuk mencoba membuka kajian umum yang lebih meluas lagi. Insya Allah di kesempatan kali ini rekan-rekan sekalian, saya diberikan waktu 30 menit kurang lebih, akan sedikit membahas bagaimana Palestina dan literasi itu tidak akan bisa dipisahkan, atau saya memberi judul di dalam pembahasan kita, Palestina sebagai negara yang memiliki tingkat literasi yang tinggi di dunia. Oke. Rekan-rekan sekalian, saya ini dulu. Oke. Pada kesempatan kali ini, yang pertama yang akan kita awali adalah tentunya ketika kita membahas Palestina dan literasi, maka yang menjadi pertanyaan bagaimana permasalahan yang ada. Tentu permasalahan kali ini yang akan diangkat adalah permasalahan umat Islam itu sendiri, yang dimana ini relevan sepanjang zaman disebabkan perihal literasi itu sendiri.
Lalu yang kedua, kita akan membahas nantinya bagaimana Palestina ini menjadi satu-satunya atau salah satu negeri literasi atau negara literasi. Ketika Palestina jauh dari literasi, maka kenyataannya SDM atau sumber daya manusia yang ada di muka bumi ini akan terpengaruh menjadi buruk nantinya. Nah, itu akan kita bahas. Lalu yang ketiga, bagaimana literasi ini menjadi solusi nantinya. Solusi dari permasalahan yang ada di umat muslim. Dan yang terakhir adalah fenomena-fenomena, bukti-bukti konkret bahwa ternyata Palestina itu memang erat dan kental dengan budaya literasi yang sangat ideal. Oke, rekan-rekan sekalian. Ini keluar ya, oke. Maka kita awali kajian kita kali ini dengan salah satu ungkapan dari Al-Ustadz Felix Xiao dalam bukunya Baitul Maqdis for Dummies, bahwa Baitul Maqdis ini adalah salah satu bagian di mana kita berupaya untuk menanam iman kita. Yang di mana ini tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan keislaman kita. Maka tentunya ketika kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Palestina, seharusnya yang paling utama, yang terketuk dalam sanubari kaum muslimin adalah bagaimana kita sebagai muslim memikirkan mereka-mereka yang ada di Palestina sana. Mereka terbunuh, mereka dijajah, mereka ditindas. Apakah kita memiliki andil untuk meminimalisir upaya-upaya mereka, yaitu upaya-upaya Zionis terhadap Palestina, yang di mana itu adalah kaum muslimin, di mana itu adalah didominasi oleh kaum muslimin. Sebagaimana yang kita tahu, Palestina itu negara Islam. Palestina menjalankan syariat Islam di sana. Maka ini menjadi pembuka bagi kita semua. Kita harus memiliki intensitas yang lebih atau atensi yang lebih terhadap negara Palestina ini. Oke, rekan-rekan sekalian, maka selanjutnya ketika kita sudah membuka bagaimana kita harus mendudukkan Palestina itu, lantas sekarang kita masuk ke permasalahan umat Islam. Rekan-rekan sekalian, permasalahan umat Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Atas tidak kurang dan tidak lebih dipengaruhi oleh dua, yaitu kebingungan dan rusaknya ilmu. Nah, the confusion dan crack atau loss nantinya akan berpengaruh ke hal-hal yang dibahas sesudahnya. Jadi kebingungan dan rusaknya ilmu ini tentunya menjadi faktor utama kemunduran umat Islam. Sebagaimana yang kita kenal atau salah satu ungkapan dari ulama besar Mesir, misalnya Muhammad Abduh. Beliau menyatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa ternyata pada kenyataannya ajaran-ajaran Islam hari ini, ajaran-ajaran Islam yang kita rasakan, mahjubun bil muslimin, terhalang oleh oknum-oknum kaum muslimin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kaum muslimin dihalangi oleh tabir-tabir atau siluet peradaban barat, itulah maka kebingungan dan rusaknya ilmu ini terjadi. Maka ada dua faktor yang ternyata melalui kebingungan dan rusaknya ilmu ini menjadi akibat nantinya bagaimana kelahiran pemimpin yang palsu atau rusak, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada ini keliru, lalu bagaimana pendidikan lembaga ini rusak. Apa dua faktor itu? Maka dua faktor itu ialah yang pertama, hilangnya adab atau loss of adab, sebagaimana disampaikan oleh Syed Naqib Al-Atos di dalam bukunya Risalah untuk Kaum Muslimin. Jadi hal yang pertama dan paling utama adalah hilangnya adab. Apa yang dimaksud adab oleh
Nakwib Alatos. Singkatnya adalah sebagaimana undangan kepada para tamu yang hadir. Nah, undangan kepada para tamu yang hadir. Ketika kita membahasakan undangan kepada para tamu yang hadir, maka nanti pasti akan ada hidangan. Nah, itu dia. Maka bagaimana adab ini ada? Adab ini ada adalah ketika orang yang diundang itu menghadiri undangannya. Yang pertama, secara penampilan pasti dia berpenampilan yang rapi, berpenampilan yang sopan dan semisalnya. Kenapa? Karena dia diundang. Otomatis ketika dia hadir pun akan ada hidangan nantinya, dan hidangan ini adalah ilmu, hidangan ini adalah pengetahuan. Bagaimana orang berinteraksi dengan hidangan yang ada? Ketika dia makan dengan cara yang sopan, ketika dia berinteraksi dengan sesamanya dengan penuh rasa kesopanan, rasa kesantunan, dan semisalnya, itulah adab. Jadi, bagaimana adab digambarkan oleh Alatas adalah sesimpel undangan kepada para tamu. Nah, gitu. Itu tentang adab. Lalu yang kedua, hilangnya keadilan. Loss of justice. Tidak akan ada keadilan hari ini ketika ternyata kita dihadirkan kerusakan dan kerancuan atau kebingungan terhadap ilmu. Nah, adapun keadilan ini maka memperlihatkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada itu sangat-sangat timpang, tidak memiliki unsur-unsur yang adil terhadap masyarakat muslim, adil terhadap manusia yang ada. Nah, makanya nantinya akan melahirkan pemimpin yang palsu atau rusak. Lalu nantinya akan melahirkan berbagai manusia-manusia atau orang-orang yang memiliki kepalsuan atau tidak sesuai dengan kemanusiaannya di berbagai bidang. Yang hasilnya itu berdampak kepada kebijakan, itu berdampak kepada lembaga yang ada. Nah, itulah bagaimana permasalahan umat Islam hari ini. Lalu kita lanjut dengan bagaimana ungkapan dari Syekh Mustafa Masyhur yang dimana ini disadur oleh Nurjana Hulwani dalam kitab Qodoya Asasiyah Dakwah. Setidaknya kemenangan umat Islam itu diperoleh dari 3 hal. Yang pertama, penguatan akidah muslim. Rekan-rekan sekalian, penguatan akidah muslim ini sangat penting. Kenapa? Ketika seseorang akidahnya belum kuat, akidahnya belum kokoh. Akidah belum kokoh ini apa maksudnya? Dia belum menyadari bahwa satu-satunya yang berhak dia ibadahi, bahwa yang berhak dia besarkan atau maha besarkan adalah Allah, maka itu belum kuat akidahnya. Nah, makanya satu-satunya faktor utama kemenangan umat Islam itu berawal dari penguatan akidah. Lalu selanjutnya yang kedua adalah pengokohan sendi-sendi ekonomi. Bagaimana pemberantasan atau pengentasan kemiskinan, kelaparan, penindasan yang ada itu disebabkan ekonomi, rekan-rekan. Ketika ekonomi kita mundur atau terbelakang sebagai kaum muslimin, maka ini menjadi keterbelakangan pula bagi umat Islam yang ada. Lalu yang terakhir adalah persiapan kekuatan. Kekuatan ini yang satu adalah atau yang pertama adalah kekuatan jasmani, menjadi pribadi yang tangguh. Yang kedua adalah kekuatan ruhani, menjadi pribadi yang luhur. Maka dengan demikian, ketika seseorang sudah menjadi pribadi yang tangguh sekaligus luhur, otomatis kelak dia akan bisa meraih kemenangan yang ada untuk kejayaan Islam. Itu rekan-rekan. Lalu selanjutnya kita masuk bagaimana Palestina ini kenyataannya menjadi negara yang tingkat literasinya tinggi. Dalam satu laporan, rekan-rekan, di Biro Pusat Statistik Palestina pada 7 September 2018 menyatakan bahwa
3,3%. Hanya 3,3% warga Palestina berusia 15 tahun itu mengalami buta membaca atau tidak dapat membaca. Hanya 3,3%. Jadi 15 ke atas, hanya 3,3% orang tidak bisa membaca. Untuk selebihnya mereka tidak buta terhadap literasi. Nah, ini menjadi salah satu faktor di mana kedepannya warga-warga Palestina ini menjadi akademisi yang adidaya, akademisi yang tangguh secara pribadi dan luhur secara adabi. Nah, saya ingin sedikit memantik melalui satu video, rekan-rekan. Mohon izin untuk beralih. Ada satu video yang cukup unik, yaitu dari satu narasumber UNICEF. Oke, saya beralih dulu, Afwan. Simple reason why Gaza has not collapsed, and that's because of Gazans. The literacy rate of Gaza, Palestinians here, is one of the highest on the planet. It always has been. No matter how many crises here, parents and grandparents put an immense focus on education, on keeping their children educated. It's why graduates from Gaza are some of those sought after. It's why when UNICEF works with nutritionists, with doctors, with health workers, with engineers to rebuild Gaza, we're working with Palestinians, we're working with Gazans. We are terrified right now, given this relentless bombardment, and because it has not eased up right now. If we lose a generation of these children, if you get to a point where mums and dads and grandparents, no matter how great their efforts, no matter how great an importance they put on education, the power is taken from them, then you threaten the entire region. And this is one of the many reasons why humanitarian pauses, ceasefires, call it what you will, something to end this suffering and allow Palestinians to rebuild, which we know they will, if given a chance. Oke, itu adalah salah satu video singkat di mana membuktikan kepada kita semua bahwa kenyataannya warga-warga Palestina itu menjadi manusia-manusia yang ideal. Ideal dalam artian mereka-mereka ini, apaan, saya beralih dulu bentar. Oke. Bahwa minat literasi mereka ini sangat tinggi disebabkan kepahaman mereka terhadap kebahasaan atau kepahaman mereka terhadap ilmu. Bagaimana mereka tidak menganggap ilmu itu hal yang enteng. Malah mereka-mereka ini nanti akan ada satu fenomena yang dimana fenomena ini menjadi satu bukti bahwa mereka tidak sebatas mengambil ilmu dunia dalam artian tidak fokus pada profesinya saja, akan tetapi minal hufadzin. Jadi mereka ini termasuk orang-orang yang hafidz Quran. Dalam artian mereka menyetarakan atau menselaraskan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Nah, ini cukup unik nantinya, bahwa itulah literasi yang ideal, itulah bagaimana literasi yang benar-benar diajarkan oleh Islam. Maka dengan demikian, bagaimana Palestina ini, rekan-rekan sekalian, menyandingkan atau mensetarakan atau merelasikan antara akademisi sekaligus menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya, inilah salah satu ungkapan dari adik dari Soban Ad-Dalu, di mana Soban Ad-Dalu ini adalah Allahu yarhamuh. Beliau salah satu orang yang waktu itu di September atau Oktober ke belakang
terbakar hidup-hidup disebabkan bom dari Israel. Apa ungkapan adik beliau? Soban tetap berkomitmen pada pendidikannya, belajar secara online. Setiap hari ia harus melakukan perjalanan jauh untuk mengakses internet dan mengikuti kelasnya. Nah, bagaimana ini menjadi role model rekan-rekan? Di samping Soban ini adalah hafiz Quran, dia tetap punya kiprah yang besar. Dia tetap menganggap mulia ilmu yang ingin dia gapai. Nah, pendidikan yang dia ampu ini, dia ingin menjadi dokter. Maka dia masuk ke ilmu kedokteran, rekan-rekan. Itulah bagaimana indahnya warga Palestina. Nah, kita sekarang masuk ke perihal literasinya. Bagaimana literasi itu dijelaskan di dalam KBBI. Setidaknya ada 3 poin, rekan-rekan. Jadi, literasi itu adalah kemampuan menulis dan membaca. Jika tidak, literasi itu adalah keterampilan kita terhadap satu bidang atau aktivitas tertentu. Lalu, literasi juga adalah kemampuan bagaimana kita bisa cakap dalam hidup. Nah, itu dia. Itu menurut KBBI. Bagaimana sekarang Islam menganggap literasi itu? Nah, saya awali dengan salah satu ungkapan dari Nurjanah Hulwani. Beliau ini pada saat 2009 dan 2013 ziarah atau menjadi relawan di Palestina dan melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Dan buku yang saya sadur ini adalah buku terbitan 2014. Nah, jadi sudah cukup lama. Bagaimana ungkapan beliau? Warga Gaza Palestina selalu berada dalam wisata perjuangan itu. Harus garis bawahi. Yang bernama jihad. Yang dimana wisata ini setiap orang menginginkan untuk diizinkan mengikutinya. Nah itu. Gak ada salah satu di antara kita yang gak menginginkan jihad kan. Semuanya yang ingin untuk jihad. Lalu apa selanjutnya? Mereka dengan ikhlas mendaftar dengan mengisi formulir wisata jihad tersebut. Dalam artian mereka sudah tulus untuk jihad di Palestina. Meskipun kematian itu yang akan mereka gapai nantinya, maka itulah cita-cita mereka. Mereka ingin syahid ketika ternyata itu adalah upaya mereka untuk mempertahankan tanah air mereka ya yang dirampas oleh Israel. Nah, itu rekan-rekan bagaimana ini ungkapan yang sangat-sangat emosional dari Nurjanah Hulwani. Mari kita resapi bersama untuk memberikan empati atau simpati kita terhadap warga Palestina. Lalu selanjutnya rekan-rekan, bagaimana literasi ini sebagai solusi di dalam Islam? Kita sudah melihat tadi bagaimana Palestina itu punya kiprah yang besar terhadap sumber daya manusia yang ada di muka bumi ini disebabkan kualitas SDM mereka sangat-sangat berkualitas atau sangat-sangat adidaya. Lantas bagaimana Islam menjelaskan literasi yang dimaksud? Maka di sini saya ringkas menjadi 3. Jadi Al-Quran menjelaskan perihal literasi itu tidak terlepas yang pertama dari surat Muhammad ayat 24. Yang dimana ini inti atau ide pokoknya itu adalah mencerahkan. Yang berbunyi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin faluha. Bagaimana ayat ini menjelaskan, tidakkah kamu mentadabburi Al-Quran? Tidakkah kamu mentadabburi wahyu Allah? Wahyu Allah, sebagaimana dijelaskan Toshihiko Izuzu, ada yang sifatnya verbal dan ada yang sifatnya non-verbal. Yang verbal itu Al-Quran, yang non-verbal itu adalah alam. Bagaimana kita bisa menjadikan alam ini sekaligus Al-Quran menjadi pencerah bagi kita semua? Atau enlightenment. Nah, itulah bagaimana upaya literasi yang pertama yang dijelaskan dalam Islam. Lalu yang kedua adalah memperkaya wawasan. Ini yang menjadi catatan kita bersama, memperkaya wawasan di sini dijelaskan di dalam surat Al-Alaq ayat 1. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW.
Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para ulama menjelaskan di dalam tafsirnya, salah satu yang saya baca adalah tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Beliau menjelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di sini kita memperkaya wawasan kita sekaligus kita mendapatkan kita itu atas nama Allah. Nah, makanya ketika kita memperhatikan lagi di surat Muhammad di ayat 17, "Walinah tadauzadahum hudaw wa atahum taqwahum." Bahwa Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita, yang memberikan ketakwaan kepada kita. Nah, itu yang menjadi dasar bagi kita semua untuk berilmu, untuk berliterasi nantinya. Nah, lalu yang terakhir adalah memberdayakan. Ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 yang berbunyi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bi ayatillahi fa ulaika humul khasirun. Ungkapan haqqa tilawatih. Ini dijelaskan bahwa haqqa tilawatih di sana atau ungkapan at-tilawah itu bagaimana kita memberdayakan, bagaimana kita menjadikan diri kita mampu untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Itulah bagaimana literasi sebagai solusi. Yang pertama mencerahkan, yang kedua memperkaya wawasan kita atas dasar nama Allah. Artinya, ibtigho mardotillah nantinya ujungnya atau tujuannya. Mengharap ridho Allah. Lalu yang ketiga memberdayakan, bagaimana kita mengamalkan apa yang kita ambil dari berbagai pengetahuan yang ada. Nah, lantas ini salah satu ungkapan dari Soban Dalu, yang dimana ini adalah ungkapan terakhir beliau sebelum kewafatannya. Dulu saya bermimpi besar, tetapi perang menghancurkan mimpi-mimpi itu. Perang membuat saya kewalahan, membuat saya sakit secara fisik dan mental. Saya menderita depresi dan rambut rontok karena trauma yang terus berlanjut. Bayangkan rekan-rekan, pemuda yang sudah memiliki potensi yang besar secara ruhani dan jasmani dan intelektualnya atau kognitifnya. Tapi disirnakan oleh kejahatan Zionis, kejahatan para penjajah Israel atau para penjajah yaitu Israel. Lalu rekan-rekan sekalian, dengan ungkapan dari Soban Dalu tadi, kita langsung memperhatikan bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di Palestina ini, mulai dari anak kecil sampai yang sudah lansia. Sebagai contoh ini pengakuan anak Palestina gendong adik terluka, cari bantuan untuk pengobatan agar bisa tetap hidup. Bagaimana ini adalah representasi dari tubuhnya kaum muslimin itu menjadi tubuh kita juga. Ketika dia merasa sakit, kita juga ingin atau kita juga merasakan kesakitannya. Ketika mereka merasa menderita, kita juga merasa menderita. Maka elok rasanya kita memikirkan bagaimana solusi-solusi. Salah satunya adalah dengan literasi kita sebagai kaum Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia. Mari kita setarakan dengan literasi yang ada di Palestina sana. Lalu yang kedua di sini, bagaimana bocah Palestina atau pemuda Palestina berusia 7 tahun dikejar-kejar oleh tentara Israel. Dia masih tetap berusaha, dia tidak diam. Dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari serangan-serangan Israel. Kita di sini tidak ada rasa tindasan atau apapun. Mari kita berbenah, mari kita bermuhasabah. Apakah daya literasi kita sudah setara dengan mereka-mereka yang ada di sana? Kemudian bagaimana kita mengenang Osama Muhammad Alili, yang dimana ini adalah salah satu penghafal Quran di sana. Dia juga korban dari genosida yang ada. Dia sudah wafat.
Inilah bagaimana ketika kita memperhatikan bahwa satu-satunya tujuan yang sebenarnya itu, atau satu-satunya tujuan genosida yang ada itu adalah upaya untuk menurunkan SDM terbaik yang ada di Palestina. Maka mari kita menjadi andil selanjutnya sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa setara literasinya dengan yang ada di Palestina sana. Lalu ada dai yang dari Palestina mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dia ini totalitas dalam aspek kerohaniannya. Dia juga bisa berkiprah di luar sana. Maka terakhir yang menjadi penutup adalah bahwa adrenalin bangsa Palestina selalu on fire menghadapi kematian. On fire di sini mereka selalu siap. Kematian bisa datang sewaktu-waktu. Serangan bom, roket, atau tembakan sniper yang diluncurkan oleh Israel seperti nyanyian yang selalu mendayu-dayu di telinga mereka. Itulah bagaimana gambaran bahwa suara tembakan itu menjadi hal yang lumrah bagi mereka. Maka patut untuk menjadi muhasabah bagi kita semua. Mereka saja yang mendengar tembakan sangat sering masih tetap untuk berupaya dalam literasi, masih tetap untuk berupaya berilmu, berpengetahuan. Maka bagaimana dengan kita? Nah, lalu kita akhiri dengan pesan dari Soban, yaitu pemuda yang dimana beliau ini berkiprah dari ilmu kedokterannya atau berupaya untuk menjadi dokter sekaligus dia adalah penghafal Al-Quran. Ini yang sudah dijelaskan tadi. Lalu bagaimana di sini kita perhatikan luka psikologis mendorong anak-anak di Gaza ingin bunuh diri. Maka ini menjadi muhasabah kembali atau menjadi catatan PR poin penting bagi kita. Yuk sama-sama menjadi SDM yang setara dengan Palestina, yang dimana literasi keagamaan, saya bahasakan literasi keagamaan dengan literasi keduniawian itu setara, sama puncaknya, sama tingginya. Lalu kita akhiri dengan satu ungkapan, silakan ini dibaca. Ini ungkapan dari Muhyiddin bin Zankiddin yang diberikan amanah oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menjadi khotib Jumat di saat Al-Quds pertama kali dimerdekakan pada tahun 583 Hijriah pada saat itu. Pada intinya, mari kita sadari bersama bahwa Baitul Maqdis atau Palestina itulah cikal bakal SDM berkualitas. Mari jadikan mereka-mereka ini role model. Role model dalam artian jadikanlah mereka-mereka ini pribadi-pribadi yang menjadi panutan kita semua. Yang pertama, mereka tangguh secara jasmani, tangguh secara intelektual. Dan mereka juga menjadi pribadi yang luhur ruhaninya, luhur adabnya. Maka mudah-mudahan dengan pembahasan Palestina ini bisa menjadi muhasabah kita semua untuk menghadirkan atau meningkatkan literasi kita bersama di Indonesia ini. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Al-Ustadz Basor ya. Pemaparan yang begitu mendalam dan banyak tertampar sebetulnya dengan kondisi Indonesia saat ini gitu. Ada begitu banyak ketimpangan yang cukup jauh gitu antara negara Indonesia dengan negara Palestina. Nanti kita akan bahas lebih jauh di sesi tanya jawab untuk
mengkaji lagi tentang tema yang diangkat beliau. Kita lanjut dulu ke pemateri yang kedua, yaitu dengan yang akan disampaikan oleh Ustadzah Zihni Azka Sabila. Namun seperti biasa, izinkan saya sedikit untuk membacakan dulu biografi beliau, yang nantinya mungkin beliau akan sampaikan dengan tema peran literasi dalam membentuk muslimah berdaya. Nama Zihni Azka Sabila, tempat tanggal lahir Bandung 25 Juli 2004, alamat Soreang, IG ZKA Zahna Zihni. Pendidikan MA Persis Kota Bandung 2022. Kemudian mahasiswa pendidikan bahasa Arab di UPI. Prestasi beliau juara 3 Duta Baca Kabupaten Bandung 2024. Kemudian harapan 1 Qiraatul Akhbar tingkat Asia Tenggara 2023. Juara 2 Qiraatul Akhbar tingkat internasional 2023. Juara 2 IDCA Cup Fornas 7 Jawa Barat 2023. Juara 3 Pidato Bahasa Arab Pemudi Kabupaten Bandung 2022. Kemudian juara 3 Karya Tulis Ilmiah tingkat Provinsi 2021. Karya beliau cukup banyak ya. Di antaranya mungkin beliau sering ngisi sebagai narasumber di podcast, bisa. Kemudian di acara Ta'aruf Santri Pajagalan PPI 2, di acara Tahsin PJ. Kemudian beliau aktif juga mengisi di Radio Kandaga dan pernah mengisi juga di Talkshow Literasi. Kemudian beliau ikut juga autor buku antologi puisi Citrapata Jelata judulnya. Nah, pengalaman beliau guru MI Al-Ittihad Sadu Soreang, konten kreator PT Cerebrum Edukanesia Nusantara, kemudian coach marching band SMK Bakti Kencana, dan beliau juga freelancer talent modeling. Kemudian organisasi Leader Division of Education PPI 2 Bandung 2021, koordinator utama marching band, kemudian sekretaris Karang Taruna, anggota Tarung Derajat Satlat Soreang, kemudian beliau bendahara umum Kohati di UPI, kemudian bidang PP HMI Komisariat UPI juga, dan beliau sekretaris umum PIM Kabupaten Bandung dan anggota PC Pemudi Soreang 2021 sampai sekarang. Gelar kehormatan Best Field Commander. Kemudian beliau penulis terbaik Provinsi Jawa Barat dan Duta Baca Kabupaten Bandung. Demikian mungkin biografi singkat dari beliau. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadzah Zihni. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wa batinah. Qadiman wa hadithan wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halo Sobat Lingkar Studi 1 Titik, qadarullah 1 bulan yang lalu saya belum bisa hadir dikarenakan kondisi kesehatan yang sedang tidak memungkinkan untuk membersamai teman-teman di sini. Namun sekarang setelah 1 bulan berlalu, akhirnya saya berkesempatan untuk hadir di tengah orang-orang hebat yang ternyata antusias sekali dalam dunia literasi seperti teman-teman semua. Namun mohon maaf, ini suara saya sedang agak sedikit kurang jelas ya teman-teman, karena masih dalam proses recovery. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai peran literasi dalam membentuk muslimah berdaya. Kepada moderator, boleh di-share PPT-nya? Sambil menunggu teman-teman, jadi untuk mengenai peran literasi dalam membentuk muslimah berdaya, itu akan ada 2 hal yang disorot, teman-teman ya. Yang pertama itu pastinya peran literasi sendiri, dan yang kedua ialah muslimah berdaya.
Dari kedua hal tersebut ternyata akan timbul pertanyaan, yaitu bagaimana cara membentuknya. Nah, maka mari kita kupas tuntas satu persatu. Boleh di next? Oke, di sini udah ada peran literasi dalam membentuk muslimah berdaya. Muslimah juga manusia kan ya? Makanya saya teringat dari konsep Dr. Masduki, bahwasannya manusia seutuhnya dalam pendidikan Islam, yaitu mereka yang mengetahui dasar, tujuan, aspek, tanggung jawab, dan mampu berperan dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang kedua ialah muslimah berdaya itu sendiri. Muslimah berdaya yang akan saya angkat di sini tentunya berdasarkan salah satu konsep dari Nur Sahbani dalam diskusinya bersama tim perumus strategi pembangunan nasional yang membahas apa itu perempuan berdaya. Di sini terdapat 3 kesimpulan, namun mungkin ada 4 ya teman-teman, saya tambahkan 1 berdasarkan hasil bacaan saya sendiri. Jadi 4 indikator tersebut ialah yang pertama akses, yang kedua partisipasi, yang ketiga kontrol atau kuasa, dan yang terakhir ialah manfaat. Kemudian keseluruhan poin yang tadi itu sangat erat kaitannya dengan apa? Tentunya dengan literasi. Di mana literasi merupakan kedalaman pengetahuan terhadap suatu objek ilmu pengetahuan tertentu. Dan teman-teman harus ketahui juga ternyata literasi itu bukan cuma membaca dan menulis ya. Boleh mungkin di slide lagi ke next page. Oke, di sini udah terlihat teman-teman bahwa ternyata literasi itu mempunyai 6 jenis. Yang pertama ada literasi membaca dan menulis, yang kedua ada literasi numerasi, yang ketiga ada literasi sains, yang keempat finansial, yang kelima literasi digital, dan yang terakhir ialah literasi budaya dan kewargaan. Cukup singkat sebetulnya untuk kita mengetahui definisi dari masing-masing literasi yang ada di layar kali ini. Yang pertama ialah membaca dan menulis, tentunya kecakapan dalam membaca dan menulis. Literasi numerasi, kecakapan dalam menggunakan angka atau simbol yang berkaitan dengan matematika dasar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan dalam pelajaran aja. Lalu kemudian ada literasi sains, yaitu kemampuan kita mengambil keputusan berdasarkan hal yang ilmiah dan dapat dibuktikan juga ketika pengambilan keputusannya itu tepat. Lalu ada literasi finansial. Di sini kemampuan kita untuk memahami, menerapkan konsep bagaimana sih finansial itu berjalan dalam kehidupan kita. Kemudian ada literasi digital, yaitu bagaimana kita mengelola media sosial, bertanggung jawab, dan beretika ketika kita berkomunikasi dan bertukar informasi bersama halayak di media sosial. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan, teman-teman. Di sini literasi budaya dan kewargaan memiliki arti yaitu kecakapan kita dalam berbudaya dan berbangsa dan bernegara gitu ya. Itu singkatnya kayak gitu. Dan kemudian nih ya, karena kita udah membahas 6 jenis literasi dasar, tentunya apa sih kaitannya dengan keberdayaan seorang muslimah gitu. Banyak juga nih yang bilang kalau misalkan literasi itu udah cuman baca sama nulis. Perempuan juga kayaknya gak terlalu apa ya, makanya banyak banget pandangan-pandangan skeptis mengenai hal tersebut, masih banyak ternyata. Bahkan setelah saya berdiskusi dengan beberapa orang gitu ya, dengan berbagai macam latar belakang, wilayah yang berbeda, ternyata masih banyak yang berpandangan bahwa perempuan, apalagi muslimah, itu dianggap sebagai orang yang penurut gitu, manusia yang iya-iya aja. Dan saya sangat menentang itu gitu, makanya saya ingin membahas juga bersama teman-teman di sini. Berkaitan dengan literasi, literasi juga bukan cuma sekedar membaca dan menulis. Itu benar, cuman kurang lengkap aja teman-teman, karena membaca dan menulis itu ternyata hanya salah satu dari ke-6 jenis literasi dasar yang lain. Kemudian teman-teman, dengan literasi yang baik, muslimah itu nantinya akan berdaya. Muslimah nantinya akan mampu berperan sebagaimana mestinya, seperti yang ada di next slide. Boleh di next slide? Oke, udah.
Yang pertama ialah kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya produktif. Jadi perempuan yang berdaya semestinya mempunyai pilihan dalam hidupnya dan harus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi dirinya secara baik. Kemudian yang kedua ada partisipasi. Mengikuti partisipasi atau ikut berpartisipasi dalam mendayagunakan potensi dirinya. Perempuan yang berdaya atau muslimah yang berdaya itu harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, mampu memposisikan dirinya sebagai anggota dari bagian lapisan masyarakat yang mempunyai hak yang sama, menyadari bahwa mereka memiliki kebermanfaatan secara sosial. Dan yang harus kita highlight sekarang itu harus berani tampil juga dengan segala kompetensi yang dimilikinya. Muslimah juga harus tren loh, harus trendy gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kontrol, yaitu mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu manfaat, kesempatan yang sama menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi muslimah juga harus memiliki ruang gerak yang sama dalam mengeksplorasi berbagai bidang. Oke, langsung di next lagi aja ke slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman terlihat ya ada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi, kenapa saya ngambil ini? Karena hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak akan pernah terjadi apabila kita sendiri belum mawas diri. Kita belum atau tidak mau bertekad untuk menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai kaum itu merubah kondisinya sendiri. Kalau kitanya nggak mau berusaha, nggak akan ada yang maju juga, nggak akan ada yang berubah. Makanya saya mengambil Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Boleh di next ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa ibaratkan hal-hal yang tadi saya sebutkan dengan seorang pemanah. Kenapa kita mengambil seorang pemanah dalam dalam step by step untuk menjadi muslimah yang berdaya gitu. Karena kalau misalkan kita lihat ya, untuk menjadi seorang pemanah yang baik lah ya, yang baik, kita harus apa? Yang pertama tentunya kita harus melakukan persiapan fisik. Harus pemanasan dulu, peregangan dulu, latihan stabilitas dulu. Yang kedua apa? Persiapan peralatannya. Kita harus cek busurnya, tali busurnya, pilih panahnya yang sesuai sama kondisi angin, lalu ada aksesori tambahan, belum juga pakaian-pakaiannya. Kemudian yang keempat ialah tekniknya, yaitu berlatih postur, tarikannya bagaimana, dan yang terakhir adalah tentunya target itu sendiri. Jadi bagaimana cara si pemanah melepaskan anak panahnya dengan stabil dan juga percaya diri. Tentu disitulah saya mendapatkan sebuah ide gitu ya. Kenapa sih kita gak ngikut aja konsep dari apa yang selalu dilakukan oleh seorang pemanah gitu. Disitulah saya menemukan bahwa ada sama ya teman-teman, ada 4 poin untuk kita bisa menjadi muslimah yang berdaya, tapi melalui literasi ya teman-teman. Nah, di sini membentuk muslimah berdaya dapat dicapai dengan persiapan layaknya pemanah tadi. Dengan, boleh di next slide? Boleh di next ke slide berikutnya yang tahap persiapan muslimah berdaya. Oke. Di sini bisa kita lihat ada tahap persiapan untuk muslimah berdaya. Yang pertama ialah hindari FOMO dan welcoming JOMO. Teman-teman pasti tahulah apa itu FOMO, karena zaman sekarang tuh banyak banget istilah FOMO. Di mana-mana kita selalu pakai, dia mah FOMO, si fulan mah FOMO gitu. Ternyata FOMO itu apa? FOMO itu ialah fear of missing out. Jadi ketakutan kita akan melewatkan sesuatu. Gitu. Sesuatunya apa? Hal-hal yang bersifat trendy, hal-hal yang bersifat sedang marak gitu. Dan kita tuh ingin melakukan hal tersebut. Itu namanya ikut-ikutan kalau bahasa singkatnya.
Nah, di sini disebutkan juga bahwa menurut The School of Life, kita bisa melihat fenomena dari FOMO ini atau fear of missing out dari dua sudut pandang. Yang pertama ialah sudut pandang mereka yang berpikiran romantik, yaitu menurut mereka, ini kalau misalkan teman-teman merasa sedikit tertarik dengan istilah FOMO ini, menurut saya ini benar-benar bakal membantu teman-teman lah untuk membuka wawasan, karena saya pun mendapat ini dari tontonan YouTube teman-teman, tapi saya lupa lagi ini judulnya apa. Cuman romantik itu menurut mereka merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Mereka itu percaya kalau di luar sana ada sebuah tempat di mana orang-orang berkelas, orang-orang menawan, menjalani hidup, dan mereka itu akan sangat bahagia ketika menjadi bagian dari hal tersebut gitu. Jadi bekerja di perusahaan yang terkenal, terpandang, terus liburan ke tempat yang eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih, orang-orang hebat. Kalau misalkan mereka nggak bisa kayak gitu, justru mereka akan sangat tersiksa gitu. Bahkan sampai ada yang depresi, bahkan sampai ada yang pengen melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu. Lalu orang-orang yang berpikiran seperti itu akan menganggap bahwa orang yang bekerja di kota kecil, menikmati liburan dengan santai, sederhana, itu sangat membosankan. Makanya mereka itu cenderung menghindari orang-orang yang terlihat tidak glamor, orang-orang yang dinilai kurang berambisi. Maka dari itu orang romantik ini lebih rentan terhadap FOMO, rentan untuk ikut-ikutan aja gitu. Kemudian yang kedua ialah orang yang klasik, mereka yang tidak melihat kemewahan sebagai standar bahwa sesuatu itu memukau karena mewah gitu. Lalu bagi orang yang klasik, sangat memungkinkan kalau misalkan novel yang terbaik itu bukan novel atau buku yang disimpan di raknya bestseller dan penulisnya penulis hebat yang terkenal di mana-mana. Tapi menurut dia mungkin bisa aja yang penulisnya tuh biasa-biasa aja. Penulisnya juga bukan orang yang sering tampil di mana-mana, tapi buku itu memiliki kualitas yang bagus gitu. Jadi kualifikasi akademis juga tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang. Itulah yang yang dipercayai oleh si kaum-kaum klasik ini gitu. Tapi jangan salah, orang-orang klasik ini juga bisa FOMO teman-teman ya. Tapi jenisnya agak lain, bukan kayak yang tadi. Jenisnya itu mereka takut melewatkan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam, berusaha menenangkan diri, mendengarkan celotehan itu pun mereka mau gitu. Dan itu bukan sesuatu yang menurut mereka buang-buang waktu atau bagaimana gitu. Nah, mereka juga ingin mengenal diri sendiri, and they don't want to miss it in their life gitu. Jadi gak maulah mereka untuk melewatkan hal-hal itu gitu. Tapi dengan adanya handphone yang kita bisa mengetahui apapun yang terjadi di luar sana, dimanapun, kapanpun, dan disitulah poinnya yang bisa membuat kita merasa takut ketinggalan hal-hal menyenangkan yang sedang terjadi. Contohnya nih teman-teman ya, kalau misalkan kita tuh harus ada sehari lihat atau scroll sampai beres feed dari medsos, teman ataupun keluarga atau orang kenalan kita gitu, agar kita tuh nggak melewatkan hal-hal yang terjadi di hidupnya mereka. Bahkan ada sampai kita tuh sama sekali gak bisa menghindari notifikasi dari handphone, umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain tuh ternyata melakukan hal yang luar biasa di sepanjang waktunya. Dan penelitian yang menunjukkan FOMO itu tentang terjadinya pada siapa? Pada mereka yang sering merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang dirinya sendiri. Jadinya mereka sulit menerima dan mencintai diri mereka sendiri. Jadi FOMO itu berdampak negatif pada suasana hati dan juga tingkat kepuasan hidup orang yang terbawa oleh FOMO tersebut. Makanya FOMO, orang-orang yang FOMO itu cenderung lebih depresif, seperti yang tadi disebutkan. Terus gimana sih ini caranya biar kita nggak kayak gitu? Dan muslimah-muslimah hari ini juga sepertinya banyak banget untuk banyak tergiring opininya gitu ke hal-hal yang bersifat FOMO gitu. Tapi mari kita ubah dari FOMO to JOMO. Dari yang awalnya fear of missing out, dari yang awalnya takut untuk ketinggalan hal-hal yang menyenangkan, jadi joy of missing out. Jadi kita harus hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup, atau yang sering diistilahkan sebagai mindfulness, teman-teman.
Kemudian ada yang kedua, yaitu bentuk kebiasaan baik atau habits yang baik, teman-teman ya. Habits. Jadi, lakukanlah kebiasaan yang tidak biasa. Lakukanlah kebiasaan yang dapat menjaga otak kita, tubuh kita, dapat menjaga keimanan kita dalam kondisi terbaiknya. Seperti contohnya menggunakan waktu dengan baik. Dan ini ada satu hadis yang saya tuh selalu pakai ini di mana-mana. Kalau teman-teman tahu, ini tuh awal dari hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, dan selanjutnya gitu. Nah, yang saya highlight di sini tuh ihris ala ma yanfa'uka. Karena menurut saya, ambillah sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Itu udah termasuk waktunya, termasuk kesempatannya, termasuk dalam segala aspek gitu. Jadi, mulailah dengan pagi yang segar dan akhirilah dengan malam yang tenang. Lalu ada poin yang kedua, carilah amunisi yang sesuai. Perbanyaklah referensi teman-teman dalam cara teman-teman untuk menikmati hidup. Jangan depresi, jangan selalu murung gitu, apalagi teman-teman lihat nikmat orang lain lebih dari nikmat kita sendiri, itu sepertinya teman-teman harus mulai muhasabah dari situ. Oke, yang terakhir yaitu atur ritme, teman-teman ya. Di sini adalah gimana sih cara kita untuk melakukan semuanya secara bertahap, tapi juga berkala. Enggak yang tiba-tiba sehari berubah 180 derajat, tapi besoknya kembali ke kebiasaan lama, itu yang sangat-sangat tidak akan berefek nantinya. Jadi kita lakukan semuanya secara bertahap dan berkala. Dan teman-teman harus tahu, aku dapat poin yang terakhir ini, yang atur ritme ini, dari abah aku sendiri, yaitu bapak ya, abah itu bapak gitu, dari bapak aku sendiri. Karena beliau sering bilang, teh atur ritmenya, teh atur ritmenya. Ternyata hari demi hari saya makin sadar, oh ternyata ini ya yang abah maksud selama ini, harus bertahap, berkala gitu. Jadi bentuklah sesuatu yang baik dengan cara yang tenang juga. Kemudian yang ketiga ada 3 golden step. 3 golden step ini pernah saya ungkapkan juga sebelumnya, dan mungkin teman-teman harusnya sudah tahu kalau misalkan istilah-istilah yang ada di sini tuh berkaitan dengan dunia kita hari ini. Yang pertama itu ada adaptif terhadap future, volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Di sini teman-teman harus berusaha untuk beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada di future tadi, kayak ketidakpastian, terus sesuatu yang terus-menerus berubah, dan semuanya itu terjadi di zaman kita sekarang. Makanya kita harus punya adaptif ini gitu. Kemudian yang kedua, ada prediksi kemampuan dan peluang. Teman-teman juga harus bisa untuk memprediksi kemampuan dan juga peluang, khususnya para muslimah, karena terkadang peluang di luar itu sedikit sulit untuk membedakan muslimah dengan yang non-muslim misalkan, atau perempuan dan laki-laki. Jadi kita harus benar-benar bisa mencari di mana kemampuan kita dan peluang kita di mana. Jangan sampai kita sia-siakan, tapi jangan sampai juga kita tuh jadi malah gak percaya diri untuk stand out gitu. Karena hal itu ternyata yang nantinya akan menghambat kita menuju muslimah yang berdaya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki daya tahan terhadap disrupsi. Di zaman ini, siapa sih yang nggak tahu disrupsi? Era yang terus-menerus berubah karena adanya inovasi. Inovasi itu, semua orang suka inovasi, tapi terkadang disrupsi ini nggak bisa tertahankan sampai-sampai ada yang tergeser secara kurang baik gitu. Seperti kalau fenomena sekarang itu moral. Sekarang moral udah benar-benar susah untuk kita kendalikan gitu. Bahkan kalau di media sosial kita lihat, kalau misalkan di TV-TV kita lihat, banyak banget berita-berita tentang pembunuhan. Dan itu tuh sekarang udah jadi makanan kita sehari-hari gitu. Jadi kita sebagai muslimah berdaya, sebagai orang muslim, tentunya harus memiliki 3 golden step ini. Kemudian yang terakhir ada target. Jadi ini adalah poin terakhir, silahkan aktualisasikan dengan percaya diri. Kalau misalkan teman-teman sudah memulai dari step awal sampai yang akhir, silahkan teman-teman aktualisasikan. Silahkan teman-teman untuk tampil. Tampil dengan apa? Dengan percaya diri. Karena percuma kalau misalkan kita tampil, tapi kita nggak percaya dengan kemampuan kita sendiri gitu.
Yang tadi, balik lagi, kita harus tahu prediksi kemampuannya di mana, peluangnya di mana, harus juga memiliki daya tahan terhadap gempuran disrupsi yang tadi. Oke, mungkin segitu untuk tahap persiapan muslimah berdaya. Dan sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, di sini ada Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Kalau misalkan kita lagi capek, atau aku lagi capek, biasanya selalu ingat surat ini. Biasanya ingat ayat ini, gitu. Karena selesaikanlah dirimu sendiri, lalu keluarlah, dan sebarkan kebermanfaatan pada lingkungan sekitarmu. Fa'idha faradta famsab. Jika kamu sudah selesai dengan satu urusan, maka lanjutlah kepada urusan lain. Jadi, kalau misalkan udah beres, dan utamanya gitu ya, beres sama diri sendiri, yuk keluar, kita sebarkan kebermanfaatan kita ke lingkungan sekitar kita. Atau kalau misalkan masih gak mampu untuk ke lingkungan sekitar kita, ya udah ke orang-orang yang kita paling dekat, sahabat atau teman-teman yang sering interaksi sama kita. Karena kan kadang kita harus punya harus punya pengalaman dulu sebelum nantinya bisa ke tahap yang lebih luas gitu, untuk lingkungan yang lebih luas gitu, teman-teman. Lalu di sini kesimpulannya, karena ini udah berada di penghujung PPT sebetulnya. Di sini kesimpulannya adalah muslimah berdaya dengan perubahan layaknya pemanah tidak akan bisa berjalan tanpa literasi yang baik, karena semuanya selalu berkesinambungan, semuanya adalah satu. Ketika tidak ada literasi, tidak ada muslimah berdaya. Ketika tidak ada muslimah berdaya, maka siapa yang harus disalahkan? Pribadinya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita angkat ini sebagai sesuatu yang lebih besar, mungkin di seminar nanti, ini hal yang menarik untuk dikupas, teman-teman. Nah, ada akhir kata nih dari saya. Saya bukan tentara, saya juga bukan penguasa. Saya adalah muslimah yang ingin berdaya. Bukan peluru yang saya pegang, tapi tulisan yang saya ukir dengan harapan besarnya mampu menembus ratusan hingga ribuan kepala. Hal yang pernah saya ucapkan juga di 2021 silam, ليس من النادر من تنوع فريد أن يولد شيء منحرف للغاية، لكن يجب أن ندرك الغرض من هؤلاء الشابات بعناية ونستوعب روح الجهاد ونتحرك وفقا لقدراتهم ونبين أن الشابات لسنا عميا عن الثورة حيث يمكننا التنفس حسب أوقاتنا دون المساومة على قرار الخالق. Jadi kadang dari kesempatan dan keberagaman yang unik itu akan muncul sesuatu yang menyimpang. Tapi disitulah benteng kita berfungsi. Kita harus paham, kita harus tahu tujuan dari muslimah ini apa. Kita harus ambil lagi ruhul jihadnya, semangat juangnya. Dan kita juga harus bergerak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan passion kita. Kita harus tunjukin bahwa kita tuh sadar kok, kita sadar akan perubahan, kita juga melek revolusi, dan kita bisa bersaing tanpa melanggar kehendak dari Sang Khalik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dini Aska Sabila pamit undur diri. Salam literasi. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Ustazah Zihni ya sudah menyampaikan begitu banyak daging dan banyak cahaya ya, banyak tercerahkan gitu, yang begitu luar biasa. Kawan-kawan yang saya hormati dan guru-guru mungkin ada yang saya hormati juga, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, sesi yang cukup hangat dan sesi di mana kita akan lebih mendalami lagi terkait materi-materi yang diangkat oleh pemateri. Teman-teman yang saya hormati, langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan boleh diangkat tangannya. Kita buka dulu untuk 2 atau 3 penanya ya.
Eh, Kang Lukman, mangga untuk Anda persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin semuanya, izin masuk. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan begitu banyak ilmu pada kita yang luar biasa. Insya Allah ini tentang literasi, cuman memang dikembangkan dan mengkerucut kepada pembahasan Palestina dan juga Muslimah berdaya gitu ya. Ini tentunya ada korelasi bagaimana kemudian dua hal tersebut adalah hal kunci dalam kita membangun peradaban Islam yang ideal kemudian gitu. Izinkan saya mungkin ini sedikit menanggapi dulu ya dari tadi yang sudah dipaparkan oleh pemantik pertama mengenai Palestina, karena memang isu Palestina itu adalah isu yang tidak boleh redup sampai kapanpun karena dia adalah jantung umat Islam. Dari Palestina lah yang menjadi semacam barometer hidup dan matinya umat Islam di akhir zaman. Dia benteng terakhir yang kalau misalkan itu padam, kita sudah tidak ada harapan lagi mungkin ke depannya gitu. Nah, teman-teman, hari ini kita dihadapkan dengan kondisi Allah memperlihatkan kepada kita dua kualitas yang bertolak belakang dari umat Islam. Pertama, ada umat Islam yang begitu luar biasa keimanan dan kualitas sebagainya, dan ada umat Islam yang ibarat yang Rasulullah SAW sebut sebagai buih di lautan gitu ya. Jadi siapa umat Islam yang terkuat itu adalah umat Islam yang hari ini di Palestina sana bertahan, hari ini mempertahankan segalanya, keimanan, wilayah dan lain sebagainya untuk mempertahankan eksistensi mereka gitu. Jadi itu adalah unsur yang harus kita akui dan yakini adalah sebagai kualitas dan kemajuan umat Islam yang ada di satu pihak, ada di satu sisi gitu. Dan sisi yang kontradiktif adalah bagaimana kemudian kualitas umat Islam di luar Palestina itu menjadi terkesan lemah gitu. Jadi satu dunia ini seolah tidak berdaya dengan ketika melihat Palestina yang dijajah hampir yang intensif mungkin setahun ya, tapi nyatanya faktanya itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun gitu. Jadi ada dua paradoks yang hari ini terjadi Allah perlihatkan, pun juga Allah memperlihatkan adanya kaum yang dia itu bisa dibilang lemah, juga bisa dibilang sangat kejam gitu. Pertama, lemah karena memang janji Allah sesuai yang dikatakan dalam firman-Nya, sebagaimanapun makarnya musuh-musuh Islam itu tidak lain hanyalah seperti rumahnya laba-laba gitu, Baitul Ankabut gitu. Nah, tetapi parahnya adalah ketika pada faktanya di realita kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh kekejaman Israel ini adalah sebagai akumulasi dari kekejaman-kekejaman yang sudah terjadi di masa lampau gitu. Dari ibaratnya kita hari ini menyaksikan bagaimana siksaan-siksaan musuh-musuh para nabi dahulu itu ditimpakan satu di zaman ini gitu, di hari ini. Ada fasenya Ashabul Ukhdud, kemarin kita menyaksikan ada yang dibakar hidup-hidup gitu. Ada kemudian wanita yang diperkosa sebagaimana di zamannya Fir'aun, dibunuh juga dan sebagainya. Ini bangsa yang sudah semacam ya dibilang kejamnya kejam sekali gitu. Dan apple to apple-nya itu adalah dengan Palestina, kalau mungkin saya ingin berpendapat dengan warga Palestina yang sudah dikatakan oleh pemateri pertama tadi bahwa mereka memiliki kualitas keimanan yang sungguh luar biasa. Itu didasarkan pada apa? Ialah didasarkan kepada tadi kalau saya simak itu adalah literasi agama dan juga ilmu gitu. Dalam artian mereka mencetak berbagai banyak hufaz dan juga ternyata dari segi akademisi pun bagus-bagus juga gitu.
Nah, ini kan sebagaimana janji Allah, teman-teman. Bagaimana kemudian agama dan ilmu itu adalah kunci dari kemajuan suatu peradaban gitu. Nah, ini saya ingin mengingatkan bahwa hari ini mungkin yang dapat saya simpulkan setelah mendengar kajian tentang literasi dan Palestina kemudian Muslimah itu adalah bahwa salah satu mungkin ini karena masih hipotesa bahwa salah satu jalan untuk kemenangan Palestina adalah dengan meningkatkan kualitas keimanan umat Islam di luar Palestina sehingga mereka setara gitu keimanan dengan Palestina. Karena bila hanya Palestina saja yang kuat sedangkan yang lainnya lemah, kita akan terus-menerus seperti ini. Sedangkan solusi yang dihadirkan oleh atau ya ide-ide di luar sana itu kan ada 4 gitu. Pertama, Al-Quds sepenuhnya itu untuk Palestina. Kedua, Al-Quds atau tanah Palestina itu dibagi 2 menjadi milik Palestina dan juga Israel. Kemudian yang ketiga, Al-Quds atau Palestina itu sepenuhnya untuk Israel. Dan yang keempat adalah Al-Quds atau Palestina itu ditiadakan tanahnya. Nah, dari keempat poin tersebut yang menguntungkan umat Islam itu hanya satu gitu. Poin pertama, Al-Quds sepenuhnya untuk Palestina. Sisanya itu amat sangat merugikan. Bahkan bila Al-Quds atau Palestina untuk hari ini dibagi 2, kenyataannya kan seperti itu hari ini. Tapi yang kita lihat adalah penjajahan dan penjajahan. Mereka itu licik gitu, tidak mau adil. Ya. Itu mungkin yang dapat saya tanggapi dari kajian tentang Palestina dan literasi. Namun untuk yang sesi kedua saya ingin kemudian bertanya kepada Ustazah Aska ini. Namun kita sadari gitu ya, bahwa perempuan itu adalah dunia. Kalau bahasa istilah saya itu adalah ibunya dunia atau peradaban gitu. Bagaimana kemudian kualitas satu peradaban itu ditentukan oleh kualitas perempuan atau dalam yang lebih spesifik itu adalah muslimahnya. Nah, 2 komponen atau 2 unsur ini, 2 isu ini adalah 2 isu yang sangat fundamental, yang sangat krisis bagi kita atau penting, urgent gitu ya. Bagaimana kemudian Palestina itu menjadi hal yang tadi kunci kemenangan umat Islam, idealnya seperti apa, dan juga kualitas muslimah itu juga menentukan peradaban Islam sendiri. Gitu. Ada satu ungkapan yang mungkin ini populer teman-teman dengar bahwa menghancurkan peradaban itu dengan menghancurkan kualitas perempuannya. Sehingga hari ini kita saksikan banyak sekali, baik itu ini kalau berbicara tentang gender ya, laki-laki atau perempuan yang semakin kesini malah semakin kesana gitu. Nah ini kan sangat berpengaruh juga gitu, dalam artian kehidupan kita akan sangat terganggu dan sulit untuk mencapai kegemilangan Islam itu gitu. Nah dari situ perlu adanya pembenahan, dan ini salah satunya adalah yang paling efektif menurut saya itu dengan literasi itu sendiri. Tadi sudah dipaparkan beberapa penunjang dan solusi ya, untuk menjadi SDM sumber daya muslim atau muslimah yang berdaya itu seperti apa oleh Ustazah Azka. Namun yang ingin saya pertanyakan adalah dari terma berdaya sendiri itu saya sering atau ya banyak mendengar terma atau termin berdaya itu dari kelompok non muslimah gitu, atau ya kadang disebut juga feminis gitu, atau non muslimah secara umum. Nah, bagaimana atau apa perbedaan diksi berdaya ala muslimah dengan diksi berdaya yang digembar-gemborkan oleh feminis atau ya istilahnya non muslimah di luaran sana secara umum? Itu saja mungkin yang dapat saya tanggapi dan pertanyakan. Syukran ala waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Lukman atas tanggapan dan pertanyaannya. Barangkali di
tampung dulu. Kita lanjut. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Silahkan angkat tangannya. Ya, Kang Fahmi, saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi. maaf, ini terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada materi. Kang Fahmi, afwan Maaf, kita bisa. suaranya. Suara Suaranya sudah jelas. jelas. Oh ya, sebentar. Tes, gimana sudah jelaskan? Ya, mohon maaf ini sebelumnya Kang saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Mau izin pamit undur diri pada moderator, pemateri Ustazah Jenny dan Ustaz Basadida mungkin Kang Rukman dan semuanya. Mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya mungkin teman-teman LSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang, duluan Kang. Baik, mungkin teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya. Sambil menunggu mungkin dari moderator ingin bertanya. Karena temanya cukup menarik ya. Dari segi yang umum literasi misalnya, kemudian menjurus kepada Palestina dan pemberdayaan perempuan begitu. Yang pertama apa ya tadi tuh? Dari ini dulu deh, pemateri kedua dulu. Sebetulnya tadi kita sudah sepakati bahwa perempuan itu adalah akar dari peradaban yang maju, peradaban yang jaya. Dan itu yang sebetulnya yang menjadi dilematis kita kaum laki-laki, bahwasanya kita ini ingin membangun peradaban yang maju, ingin membangun peradaban yang jaya, namun di satu sisi kendali kita atas hierarki yang pertama itu, yaitu optimalisasi berdayanya perempuan, itu kita nggak mungkin gitu kan terlibat di sana gitu. Maka yang menjadi dilematis kita adalah sebetulnya gimana sih gitu, langkah-langkah yang paling ideal agar kemudian kita bisa bahu membahu gitu, bersinergi untuk kemudian pemberdayaan perempuan itu bisa optimal dengan penuh gitu. Kita bisa optimalkan itu dari segi perempuan, dari segi laki-lakinya kita berdaya juga, ikut berkontribusi dalam apa ya tadi gitu, kita sama-sama membahu gitu. Kalau misalkan tadi kan hierarki yang pertama adalah perempuan, apa ya, maju dan mundurnya peradaban itu kan dari perempuan kan, pendidikan pertama juga kan perempuan gitu. Dan sebetulnya itu yang sering saya sampaikan ke murid-murid di SMP itu gitu, khusus untuk perempuannya gitu. Namun ya gitu karena itu di luar kendali kita ya, maka tadi pertanyaan saya adalah gimana sebetulnya langkah yang ideal agar kita sama-sama berkolaborasi bahu membahu antara peran-peran kita masing-masing gitu. Itu mungkin dari anak. Dari yang lain mungkin sudah ada yang ingin bertanya. Tadi yang untuk pertanyaan pertama Ana lupa. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan. Mungkin barangkali kita ini dulu ya. Kasih kesempatan dulu untuk menjawab kepada para pemateri. Boleh dari siapa dulu?
Itu ada yang ya, silakan dari Teh Zihni dulu mungkin. Terima kasih Lukman Al-Hakim ya, Lukman Al-Hakim atas pertanyaannya. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca, bahkan saya tadi sempat baca-baca lagi sebelum 2 jam banget sebelum ini mulai di POP, Publish or Perish. Mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang bergelut di dunia literasi udah tahu lah ya, Publish or Perish ini. Jadi yang saya temukan di sana ketika mencari keyword dari berdaya, muslimah, lalu literasi, itu yang munculnya selalu skeptis. Jadi pembahasannya tuh isinya tentang muslimah berdaya, tapi ternyata di dalamnya tuh bukan ke sana, malah menjurus ke hal-hal yang lebih lebih liar gitu. Dan dari yang saya baca juga tadi itu malah mereka membahasnya ke postmodern, lalu perempuan-perempuan yang memang menggembor-gemborkan tuh bukan sebagai muslimahnya, tapi feminisnya, betul tadi kata Lukman gitu ya. Jadi beberapa tulisan memang ada yang seperti itu, dan saya pun menemukan juga beberapa tulisan lain yang di dalamnya tuh sudah lumayan lurus gitu sesuai dengan apa yang di judulnya, tapi itu masih kurang untuk literaturnya. Jadi kalau misalkan tadi yang aku baca tuh dari Kohati Surabaya, itu dari Kohati Surabaya lagi neliti tentang rahmi.com kalau nggak salah itu, nggak tahu rahma.com gitu. Itu tentang website di mana perempuan tuh bisa mengungkapkan idenya, gagasannya gitu. Tapi memang berdaya di sini tuh yang kalau untuk feminis itu lebih ke melawan, lebih ke untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mobil khususnya di ranah pekerjaan, di ranah-ranah formal gitu yang emang di sana tuh jarang untuk dari dulu itu ya agak sedikit timpang antara laki-laki dan perempuan gitu. Kalau misalnya untuk muslimah itu di ranah kita sebagai orang muslim, sebagai pemeluk agama Islam, itu berdayanya bukan dari hanya segi itu aja gitu, tapi kita juga berdaya dalam keimanannya harus sama gitu, setara tuh benar-benar bukan bukan cuman dari pekerjaannya aja nih, tapi sosialnya juga sama. Dulu kan kalau misalkan uh, muslimah itu capnya ya, kalau dulu itu muslimah susah ngobrol sama orang lain, kalau misalkan ngobrol sama ini tuh takut. Tapi di hari ini muslimah juga bisa kok menjaga pandangannya dengan tetap menjaga pandangan, menjaga kehormatannya, tapi beliau juga seorang perempuan itu, muslim itu bisa tetap eksis di dunia yang kini sedang sedang maju-majunya gitu. Jadi itu yang ingin saya soroti dari 2021 silam gitu, bahwa kita juga bisa kok muslimah tuh berdaya, bukan berdaya yang dari bukan berdaya melawan, bukan berdaya yang kita tuh merusak ini, merusak itu, biar adanya kesetaraan, enggak. Kita lebih ke berdaya dalam diksi yang lebih baik gitu. Mungkin kalau di KBBI berdaya itu sama-sama aja artinya, tapi itu kembali lagi ke individunya masing-masing, dia menganggap muslimah berdaya itu apakah dengan pandangan yang skeptis atau dengan pandangan yang lebih baik, yang lebih lurus lagi ke ranah sebelumnya, di kata sebelumnya yaitu muslimah gitu. Kalau perempuan feminis itu mungkin lebih tergambarnya seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi untuk yang di sini muslimah berdaya, mohon maaf, muslimah berdaya itu muslimah sebagai perempuan yang beragama Islam dan mampu untuk tampil dengan dirinya sebagai muslimah, tapi juga dapat berdaya sebagaimana manusia menebarkan kebermanfaatannya kepada orang lain. Mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah terjawab, Lukman? Tamam, tamam. Alhamdulillah. Syukran atas jawabannya, Ustazah. Terima kasih. Baik, dari Ustadz Basoro mungkin ingin menambah.
Ada pertanyaan dari lingkar 1. Saya bacakan dahulu. Pertanyaan pertama, sejauh mana progres kemerdekaan Palestina hari ini terhadap penjajahan Israel? Sudah berapa persen kemerdekaan Palestina tercapai? Itu untuk Ustadz Basor mungkin ya. Kemudian pertanyaan kedua, menurut pandangan pemateri kedua, sejauh mana kualitas perempuan muslimah hari ini sehingga kita bisa mengevaluasi strategi yang harus dilakukan? Ya, dari Ustadz Basor dulu mungkin dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, jadi sejauh mana progres kemerdekaan Palestina hari ini? Tentu bila dipresentasekan sangat subjektif ya, tapi bagi saya pribadi, maka kemerdekaan yang dimaksud bila kemerdekaannya adalah kemerdekaan secara keluhuran agama, tentu Palestina ini sudah merdeka 100%. Nah, gitu. Jadi dalam artian seperti ini, karena kan tadi sorotannya literasi, sorotannya perihal kemerdekaan. Jadi kita harus bisa membuka kacamata kemerdekaan itu sendiri, bahwa kemerdekaan tidak hanya sebatas yang duniawi saja, bahwa kemerdekaan itu tidak sebatas pada perkara-perkara yang sifatnya material hari ini, dan tetapi bagaimana kita memerdekakan diri kelak di akhirat, dalam artian ya benar-benar kita itu merasa yakin akan keyakinan kita, benar-benar kita itu merasa totalitas. Maka kalau cara pandang saya memandang persentase ini secara 100%, atau bila terlalu berlebihan secara 80%, warga-warga Palestina sudah meraih kemerdekaannya di hadapan Allah. Begitu. Siap, terima kasih Ustadz Basor. Lanjut mungkin saja Zihni. Tapi sebelum itu saja dari Ana dulu, tadi belum terjawab sepertinya. Ya, terkait itu dulu boleh tentang ya, yang pertanyaan dari moderator dulu, yang kedua. Iya, yang tentang sinergi semua unsur untuk membangun muslimah berdaya, begitu. Gimana tahapannya? Oke, mungkin kalau dari tahapan, saya juga belum bisa menyebutkan secara gamblang, 1, 2, 3, dan step by step-nya. Tapi yang saya soroti sekarang itu, kenapa harus menjadi perempuan dulu agar bisa mengembangkan hal yang berdaya gitu. Kenapa harus menjadi perempuan dulu? Itu, apa ya, mungkin bukan dari situ, tapi semua kalangan, semua lapisan masyarakat pasti bisa untuk bahu-membahu, pasti bisa untuk menyelesaikan apa yang kita khawatirkan hari ini terhadap perempuan muslimah gitu, terhadap muslimah. Nah, seperti yang pertama mungkin kita bisa revitalisasi dari segi pendidikan. Mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, ketika kamu memiliki passion di dunia pendidikan, silahkan lakukan itu untuk memajukan keilmuan, memajukan keberdayaan manusia hari ini gitu. Dan itu bukan tanggung jawab perempuan aja sebetulnya. Lalu yang kedua itu ada dari pendidikan yang non formal. Jadi kalau yang tadi revitalisasi pendidikan secara formal sebagai seorang guru atau seorang pendidik, yang kali ini itu sebagai siapapun yang memang bisa mendidik, karena manusia itu bisa dididik dan bisa mendidik. Kalau misalkan saya soroti lagi dari perkataan Dorothy Launot, itu disebutkan bahwa kalau misalkan kita mendidik seseorang, entah itu anak, entah itu remaja gitu, karena orang dewasa mungkin bukan dididik ya teman-teman bahasanya, tapi lebih dikasih masukan mungkin atau diksi-diksi lain. Nah, kalau misalkan yang kedua ini, jadi kita bisa berperan sebagaimana peran kita dalam kondisi itu gitu. Jadi gunakanlah apa yang kita apa yang kita
dalami di peran tersebut gitu untuk menjadikan generasi-generasi nanti menjadi generasi-generasi yang berperadaban. Generasi yang berperadaban itu bukan cuman yang etikanya betul, bukan cuman yang keilmuannya dalam, tapi mereka juga yang bisa untuk melanjutkan hal tersebut sampai nanti ke generasi-generasi berikutnya. Percuma kalau kita punya ilmu tapi digenggam sendiri gitu. Dan siapapun itu pasti bisa memajukan sumber daya manusia yang ada pada hari ini. Gak perlu jadi perempuan, gak perlu jadi ibu, gak perlu jadi istri dulu. Kalian, kita, siapapun pasti bisa menjadi peran yang sangat bermanfaat untuk memajukan generasi berperadaban. Sekian mungkin. Boleh mungkin saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tadi dari lingkar 1 titik. Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Menurut pandangan pemateri, menurut pandangan saja, sejauh mana kualitas perempuan muslimah hari ini, sehingga kita bisa mengevaluasi strategi yang harus dilakukan. Kalau misalnya untuk melihat secara ilmiah, itu mungkin datanya nggak akan terlalu akurat teman-teman ya. Jadi yang paling dekat itu adalah lihat diri kita sendiri atau lihatlah teman kita. Kalau misalkan lingkungannya itu aja, kan kalau misalkan teman-teman tahu itu al-musahabatu tasriqut tabi'ah. Kalau misalkan di lingkungannya kayak gitu, terus nanti mainnya sama yang itu, sama-sama aja, dan lingkungan yang sama akan terbentuk di satu masyarakat. Kalau misalkan pengen tahu sejauh apa rusaknya, sejauh apa bagusnya, silahkan berkaca pada diri sendiri, berkaca pada teman, lingkungan, dan jadikanlah itu sebagai tolak ukur untuk nantinya kita memberikan strategi atau menyusun cara-cara apa sih yang misalkan bisa kita lakukan dari mulai yang halus, lalu mengajak dengan seperti kan kalau anak sekarang tuh susah ya kalau misalkan diajak untuk kayak gini, diskusi gini tuh susah banget. Tapi kalau misalkan kita bilangnya, hayu urang nongkrong, atau hayu urang skincarean gitu kalau cewek kan, itu bisa aja deep talk lewat situ gitu. Untuk bagaimana sih caranya kita menjadi muslimah yang berdaya. Itu sedikit demi sedikit, kalau perempuan tuh gampang gitu. Kalau misalkan udah terus diulang-ulang nih kata-katanya tiap hari aja, pasti keinget. Walaupun awalnya cuma bercanda, tapi suatu saat dia kalau ngelakuin hal yang buruk, itu pasti aduh, ini saya kata teman aku ya gitu. Pasti ada kayak gitunya, dan kita hanya tinggal menunggu waktu aja kapan sih dia mau menjemput hidayahnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ustaz Basor, Ustaz Jah di sini. Barangkali masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Gini, Ustaz Basor, aneh baru keingetan pertanyaan tadi. Mungkin pertanyaannya tidak mengarah kepada literasinya ya. Jadi dulu aneh pernah ikut daurah juga gitu, daurah Palestina. Itu 3 hari 3 malam di kaki Gunung Salak, Ustaz Abdul Fattah gitu materinya. Beliau menyimpulkan, jadi pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwasanya berbicara tentang Palestina katanya, kita bukan lagi berbicara tentang kebebasan, kita bukan lagi berbicara tentang kemerdekaan, tapi beliau mengatakan bahwasanya berbicara tentang Palestina, kita berbicara tentang akidah gitu. Itu yang mungkin sampai sekarang Anda belum pahami apa yang dimaksud dari perkataan Ustadz tersebut gitu. Mungkin Ustadz Basar bisa bantu cerahkan. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, Ana berikan waktu dulu kepada Ustadz Basar untuk menjawab. Enggak, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan Palestina itu bukan intinya, tapi berkaitan dengan akidah ya. Nah, ini mungkin asumsi saya ya, asumsi saya pribadi. Jadi mohon dikoreksi bila mana saya salah.
ada kemungkinan, jadi ini nanti kaitannya adalah nah, ada sangkut pautnya dengan keberadaan Hamas, ada sangkut pautnya dengan keberadaan para pejuang yang ada, yang ternyata di kaum musliminnya saja ada titik pro dan kontra gitu. Jadi ada kemungkinan yang dimaksud akidah di sini, posisi kita di mana? Posisi yang dimaksud adalah kita menganggap itu apakah kaitannya dengan politisasi atau ya memang pure sepenuhnya ini tuh memang benar-benar dijajah gitu. Nah, jadi mohon maaf. Jadi ada pihak di mana yang kontra terhadap Hamas, dalam artian Hamas ini IM, Ikhwanul Muslimin. Itu yang pertama. Lalu Hamas ini dianggap neo Khawarij. Itu yang kedua. Nah, maka jangan aneh, ada pihak yang se ekstrim itu. Nah, otomatis ketika ada yang se ekstrim itu kan berarti ini perihal ini ya, kalau misalkan ngomongnya Khawarij berarti politis. Kalau ngomongnya IM berarti sebuah gerakan juga kan, bukan ideologi secara akidah. Akan tetapi pada kenyataannya ini malah jadi masuknya ke ranah akidah untuk para pengomentar gitu. Para pengomentar dalam artian yang dimana ini cenderung dari para asatid yang ada. Jadi yang saya tahu ya, jadi ya, mengapa Arab sampai saat ini tidak berkontribusi untuk membantu Palestina, ya itu karena ada salah satu kelompok yang dianggap tidak sesuai jalannya dengan nilai-nilai Islam. Ya, salah satunya itu tadi Hamas. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Untuk selebihnya, wallahu alam, saya nggak tahu. Jadi itu yang saya tahu berkaitan dengan kelompok-kelompok yang atau kelompok Hamas tersebut, akidah yang dimaksud. Sekian. Barangkali yang lain ada yang ingin menanggapi, saya persilahkan untuk berbagi ininya, ilmunya. Baik, terima kasih Ustadz Basor. Ini ada pertanyaan masuk, mungkin menjadi pertanyaan penutup ya di kajian malam hari ini. Saya bacakan. Izin bertanya kepada pemantik terkhusus, mungkin pada pemantik pertama. Hal yang ingin ditanyakan mungkin terkait nasib atau kondisi Palestina pada saat ini. Saya tidak sedih dalam artian mereka orang-orang Palestina diuji oleh Allah di pinggir jurang kemuliaan. Sedangkan saya sendiri pada saat ini yang mana fase-fase ujian beratnya akan syahwat misalnya, ketikanya jatuh dan terlena seakan-akan kita diuji di tepi jurang kenistaan. Mungkin lebih ke pendapat pandangan terkait hal ini dari para pemantik, mohon pandangannya. Itu mungkin dapat ya Ustadz Basar poin pertanyaannya. Karena langsung saja persilahkan kepada pemateri pertama, Ustadz Basar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tidak sedih. Nah, ya memang secara esensi jelas kita tidak merasa sedih dalam artian mereka-mereka ini memang benar-benar berada di jurang kemuliaan. Makanya kan seeloknya bagi kita, seandainya kita tidak bersedih, tapi kita tetap berusaha untuk mendoakan dalam artian sebab keberkahan yang sering disitir di dalam Al-Quran. Contoh yang sering kita baca mungkin watini wa zaitun, demi buah zaitun. Watin. Ketika Allah menyebutkan qasam atau sumpah terhadap
sesuatu sesudahnya, maka itu dianggap mulia. Sedangkan at-tin, buah tin itu di Palestina sangat-sangat subur, banyak di sana. Jadi banyak ulama yang menyebut at-tin di situ adalah ya Palestina. Otomatis inilah bagaimana keberkahan yang ada di Palestina jangan sampai terus dirampas oleh mereka-mereka yang bukan pemiliknya, dalam artian seperti itu. Jadi ketidaksedihan kita sebab kemuliaan yang ada memang betul, karena semakin berkualitas SDM maka layaknya pohon kan, semakin tinggi maka semakin mengguncang, semakin angin semakin keras, atau bukan keras, semakin menggoyangkan, nah gitu kan. Jadi semakin berkualitas atau semakin beriman seseorang, maka ujiannya juga pasti semakin berat. Salah satu keberatannya adalah yaitu dijajah kalau di Palestina. Jadi bagi saya seperti itu. Terus misalnya adapun ya kita, maka ya itu PR kita bersama ya. Kalau Palestina jurang kemuliaan, kalau kita jurang kegelapan mungkin ya. Kegelapan dalam artian ya, mari kita bermuhasabah, posisikan diri kita untuk bisa setara atau mungkin dekat dengan jurang-jurang kemuliaan, seperti itu. Baik, syukron jazakumullah khair Ustaz Basar atas jawabannya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum tutup ya, kita simak dulu closing statement yang akan disampaikan oleh pemateri. Mungkin dari Ustaz Haji ini dulu, dengan segala hormat saya persilakan. Oke, maaf tadi sedikit nge-lag. Jadi untuk kesimpulan daripada tema yang sekarang saya bawakan, yaitu peran literasi dalam membentuk muslimah berdaya, bisa kita wujudkan dengan berliterasi dengan baik, dan tentunya untuk menjadi berdaya bukan hanya muslimah yang harus kita soroti, tapi juga seluruh manusia yang memang nantinya akan menjadi pemangku generasi ke depannya. Kita lakukan peran kita sebagai apapun kita, dan berliterasilah dengan baik, gaungkan manisnya literasi, dan saling membahu satu sama lain. Terima kasih. Baik, terima kasih saja atas closing statement-nya. Lanjut kepada pemateri pertama, Ustaz Basar. Dengan segala hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk closing statement, maka kita harus sadar sebagai kaum muslimin bahwa satu-satunya role model hari ini, role model SDM yang adidaya, SDM yang sesuai dengan peradaban Islam adalah Palestina. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menginginkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka lihatlah mereka-mereka di sana. Mereka di sana ditimpa musibah, ditindas, dan lain sebagainya, tapi ruh mereka dan usaha mereka untuk memaksimalkan diri, mendekatkan diri kepada Allah tetap ada. Nah, seperti itu. Jadi inilah bagaimana warga-warga Palestina itu warga-warga yang akhirat oriented. Jadi berorientasikan akhirat. Maka mudah-mudahan kita pun bisa seperti itu, dan mudah-mudahan kita minimalnya bisa menjadi lebih baik yang dekat dengan SDM tersebut atau dekat dengan taraf SDM tersebut. Baik, syukron jazakumullah khairan katsiran Ustaz Basar. Teman-teman yang saya hormati serta para pemateri yang saya hormati juga, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita melakukan
foto bareng dulu sebagai arsip. Kepada teman-teman, saya atau kami minta nyalakan dulu kameranya, boleh? Wah, Sani, Halo Sani. Lukman. Jordan ya guys. Ngeri. Jordan ya? Mesir dah. Ya, Insya Allah. meuih aksi ya. Segan teh Sani teh. Teh Sani. Emang sehat? Alhamdulillah. Foto heula cenah. Ya ge basar jeung aska teh rencangan. Mangga teman-teman gitu. yang belum. Wah, Ya, reuni. Saad Albani dan yang lain, Saad Mujahid. Langsung chat Ustaz. Tidak memungkinkan Pak. Harus. Iya di Madinah oke. Siap sih. Ya, silakan. Ini dulu tim ini udah siap, Saad Basar? Afwan. Siap, insya Allah. Ahlan. Siap. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Baik, kawan-kawan semua yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita alhamdulillah acara dari pertama sampai akhir telah terlaksana dengan luar biasa. Tanpa berpanjang kalam, kita tutup dengan doa alhamdulillah dan doa kepada alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.